Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan ketakwaan, dan hingga sampai detik ini kita masih diberikan umur yang barokah. Semoga dalam aktivitas kita, dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang senantiasa mengerjakan sunnah-sunnahnya, memperjuangkan syariahnya, hingga nanti yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Baitul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, tentunya tidak dapat diragukan lagi bahwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan utama orang beriman. Mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat dilakukan tanpa adanya ketaatan. Karena di antara ketaatan adalah adanya kemauan untuk berdoa, yang di dalamnya terkandung sikap merendah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang sombong dan tidak mau berdoa, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenalkan bagimu. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60. Doa adalah ibadah. Ibadah adalah ketaatan dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta berlindung kepadanya. Itulah makna doa secara sederhana. Inilah yang disinggung oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan kalimat singkat namun penuh manfaat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, doa adalah inti ibadah. Agar doa dikabulkan, maka harus memenuhi etika dan waktu yang disunahkan hingga Allah mengabulkannya. Di antara etika berdoa adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, dengan sungguh-sungguh, dan karena sesungguhnya dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat setiap bencana yang terjadi dan tidak menolak orang yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa.
Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu Wa Taala hidup dan maha mulia. Dia malu kepada hambanya apabila mengangkat kedua tangannya kepadanya untuk mengembalikan keduanya dengan tangan kosong atau tak terkabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa dan tidak melakukan maksiat atau dosa atau memutus tali silaturahim, kecuali Allah memberinya salah satu dari 3 hal. Dia mengabulkan doanya, menyimpan di akhirat, maupun memalingkannya dari kejahatan serupa. Mereka bertanya, jadi kita harus banyak-banyak berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memberi yang lebih banyak. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila seorang mengangkat kedua tangannya kepada Allah dengan berdoa sebagaimana yang telah disebutkan, maka dengan izin Allah doanya akan mendatangkan hasil meskipun tidak diketahui oleh orang itu. Sebagaimana yang diberitahukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bahwa seorang mukmin kadang-kadang mengiranya bahwa doanya tidak dikabulkan sebagaimana yang diharapkannya, padahal ketika Allah tidak mengabulkannya, Allah menyimpannya di akhirat kelak, di mana pada saat itu anak dan harta tidak lagi mendatangkan manfaat. Ketika itu pula ia mendapatkan doanya dalam timbangan kebaikannya, atau Allah memalingkannya dari kejahatan yang menimpa manusia karena doanya itu. Di antara etika berdoa adalah tidak meninggikan suara, merendahkan diri, dan khusyuk. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 110, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana yang saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu pada dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya itu. Ketika berdoa, Anda juga menghadap kiblat apabila memungkinkan. Anda pun dituntut untuk memperbanyak doa, baik di waktu lapang maupun senang, sebagaimana harus memperbanyak doa ketika dalam keadaan sempit maupun susah. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala senang, niscaya Dia akan mengingat kamu ketika susah. Karena doa adalah ibadah, maka kita menyembah kepada Allah dalam keadaan apapun dan kapanpun. Dalam berdoa tidak boleh melalui perantara seseorang atau meminta doa kepada seseorang dari hamba-hambanya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, apabila kamu memohon, memohonlah kepada Allah, dan apabila kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku selalu bersama hamba-hambaku selama mengingatku, dan kedua bibirnya bergerak untukku. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkanlah ketika Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah bersama Anda. Berpaling dari berzikir kepada Allah di dunia akan berakibat buruk dalam hidupnya serta di akhirat kelak, di mana orang yang lalai ini datang dalam keadaan buta, padahal sebelumnya di dunia ia dapat melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya penghidupannya sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran surat Thaha ayat 124. Dia juga akan ditemani setan di dunia, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Baitul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pun ketika
mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kita manusia yang banyak salah terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita beristighfar, banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya pasti doa kita akan terkabul. Tidak hanya nantinya ketika di dunia tidak diwujudkan, mungkin di akhirat kelak nanti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Baitul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan doa ini, dengan tema doa adalah ibadah utama, membuat kita banyak-banyak bertakarub ila Allah, banyak-banyak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nantinya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.